Desa Kingling selama ini mendapat perlindungan dari ular hitam putih raksasa menahan banjir bandang mengusir binatang buas. Menyuburkan sumber spiritual. Desa ini aman dan makmur turun-temurun. Warga desa bersyukur atas kebaikan Dewa Gunung berkumpul di pintu desa, bersujud dengan penuh hormat, menampakkan wujud asli yang suci. Dewa Gunung bersama dua anak spiritual berubah menjadi manusia dan muncul di desa. Warga desa kemudian mengukir patung Dewa Gunung, mendirikan altar spiritual, dan memuja Dewa Gunung turun-temurun. Shen Yunqing melakukan upacara dengan lengkap. Dengan hati yang tulus, Dewa Gunung tersentuh oleh ketulusannya, memutuskan untuk menobatkanmu sebagai santa dan dihormati seluruh desa. Shen Yunqing, mengapa kau bisa mendapatkan jodoh yang baik? Bisa menjadi pemimpin upacara, mendapat perhatian Dewa Gunung, menjadi santa, sedangkan aku jatuh menjadi pengemis. Nasib tidak adil. Semua orang berpikir menikah ke keluarga terpandang adalah keberuntungan. Siapa sangka pernikahan duniawi pada akhirnya membawa bencana, bukan kebahagiaan. Aku ternyata tidak punya tiga. Ini gedung pemilihan jodoh. Aku kembali ke hari melempar lingkaran sulaman hari pemilihan jodoh ini. Yunqing, masih menunggu apa? Kamu anak sulung. Sesuai aturan, kamu yang pilih jodoh duluan. Terakhir kali dia menghindar dengan berbagai alasan. Dia ingin aku yang pilih jodoh duluan. Tapi kali ini dia yang mendahului. Shen Lingzu juga sudah kembali. Kali ini, aku tidak akan pernah mau kalah dari orang lain. Jodoh terbaik yang seharusnya jadi milikmu, akan aku rebut sendiri. Murong Chen menjabat sebagai ketua upacara, memegang kekuasaan upacara. Kakaknya, Murong Hao, menduduki jabatan penting sebagai pelayan Dewa Gunung. Mereka adalah keluarga terpandang di desa. Menikah ke keluarga Murong, dengan dukungan kekuatan Dewa Gunung, ke depan, status keluarga Shen di desa pasti akan naik. Lingzu benar-benar beruntung. Shen Yunqing, kali ini sebagai ketua upacara Festival Dewa Gunung, posisi putri suci semuanya harus menjadi milikku. Kakak, giliranmu. Kamu harus menikah untuk melanjutkan keturunan. Su Manluo dari suku ular memiliki kultivasi yang setara denganmu. Ini adalah jodoh yang ditakdirkan. Kalian berdua harus bertemu dan bertunangan. Ibu, aku tidak mau menikah karena kepentingan. Aku hanya ingin mencari pasangan yang satu hati. Jodoh takdir ternyata jatuh pada seekor ular. Aku berharap kalian berdua menikah dengan orang kaya dan berkuasa untuk mengharumkan nama keluarga Shen. Tak kusangka, kau malah menikah dengan ular liar yang hina. Kau sungguh mengecewakan. Kau sudah mempermalukan keluarga Shen. Mulai sekarang, keluarga Shen di desa ini tidak akan bisa menegakkan kepala lagi. Shen Yunqing benar-benar hancur seumur hidup. Pasti jadi bahan tertawaan seluruh desa. Memilih jodoh dengan binatang. Kalau tersiar, semua orang akan menertawakan. Pemilihan jodoh dengan sulaman adalah takdir dari Dewa Gunung. Begitu ditetapkan, itulah jodoh yang sudah ditakdirkan. Shen Yunqing, pasrah saja. Nikahi ular liar yang kotor dan hina ini. Berani menolak menikah berarti menghina Dewa Gunung. Dan akan menimpa seluruh desa. Manusia hanya melihat dari penampilan luar untuk menilai tinggi rendah. Sungguh bodoh. Tapi pernikahan manusia dan ular memang melawan adat. Jika dia menyesal, aku juga tidak akan menghukumnya. Desa Kingling dilindungi oleh Dewa Gunung, semua makhluk memiliki roh. Ular hitam ini jauh lebih baik dibandingkan orang-orang yang hanya berwujud manusia.
tapi hatinya keji. Karena dia sudah merebut sulamanku, maka aku, Shen Yunqing, akan menikahinya. Gadis ini berpikiran jernih, keberaniannya luar biasa, dan hatinya lurus, sungguh langka. Berkata manis pun tidak ada gunanya. Berkata manis pun tidak ada gunanya. Pada akhirnya kau harus hidup dengan ular seumur hidup. Aku ingin lihat nanti di hari penjemputan pengantin, binatang ini mampu memberikan mas kawin apa untuk menjaga martabatmu. Mas kawin keluarga Murong. Semuanya barang berharga yang diasuh oleh urat nadi spiritual. Berwibawa dan mahal. Lingzu menikah dengan pria yang baik, masa depannya akan penuh kebahagiaan. Mas kawin ini cuma biasa saja. Nanti, kedudukanku di desa ini tak akan ada yang bisa menandingi. Kakak, di mana iring-iringan penjemputan dan mas kawinmu? Hanya seekor ular liar yang sendirian? Menikah dengan ular liar, memang sudah tidak ada martabatnya. Sepi juga sudah sewajarnya. Jika dibandingkan dengan mas kawin Lingzu, sangat menyedihkan dan memalukan. Benar-benar mempermalukan keluarga Shen. Pernikahan itu yang penting hatinya, bukan soal beratnya mas kawin. Kesetiaan dan kebersamaan yang tulus, jauh lebih berharga daripada kemewahan duniawi. Meski hanya kau seorang diri, aku rela ikut denganmu. Karena kau sudah menikah denganku, aku tidak akan membuatmu kalah. Gua ini gelap dan dalam. Apakah di dalamnya penuh ular berbisa, seram dan menakutkan? Tapi karena aku sudah terikat takdir pernikahan dengannya, aku harus menghargai wujud aslinya, menjalaninya dengan lapang dada, dan tidak boleh takut atau mundur. Yunqing, buka matamu. Kamu ular hitam? Namaku Qiu. Bertapa dengan mengandalkan energi spiritual Gunung Tai, terikat oleh aturan alam, di siang hari, hanya bisa wujud ular, malam hari saat Yin Qi mencapai puncak, barulah bisa berubah jadi manusia. Ternyata begitu. Aku merasa aura mata dan alismu ini agak familiar. Sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Belum memberitahu ibu bahwa aku menikahi wanita biasa, untuk sementara, jangan sampai terbongkar identitas asliku. Ini adalah pusaka energi spiritual yang disiapkan ibuku untuk menantu. Benda ini membawa keberuntungan pelindung, simpanlah di dekat tubuhmu. Hari ini adalah festival Dewa Gunung, seluruh desa harus pergi ke altar Wangling untuk bersembahyang. Aku tahu kau ingin menemaniku. Tapi jika kau muncul, pasti akan dianggap aneh oleh keluarga dan penduduk desa, dan akan dihina di depan umum. Lebih baik aku pergi sendiri. Lebih aman. Tenanglah di sini, tunggu aku kembali. Baiklah, tadi terburu-buru tidak sempat menyiapkan mas kawin, kebetulan ini kesempatan baik untuk menyiapkannya dan mengirimkannya. Pasti harus membuatnya di depan keluarga Shen dan seluruh desa tampil penuh wibawa dan merasa bangga. Wah, bukankah ini yang menikah dengan ular liar? Mbak, mana suami ular hitammu?
Kamu sudah menikah dengannya, dia juga dianggap setengah warga desa. Kenapa tidak membawanya beribadah? Jangan-jangan kamu malu karena dia tidak pantas takut bertemu orang. Seluruh desa datang bersembahyang, hanya kamu yang menyembunyikan suami itu terlalu tidak sopan. Menikah dengan ular sudah menjadi bahan tertawaan desa. Dan kamu masih mau bersikap berbeda hanya mengundang kritik orang lain. Bersembunyi-sembunyi membuat keluarga Shen menjadi sasaran gunjingan. Menikah dengan ular memang aneh, masih malu-malu datang sendiri bersembahyang, benar-benar tidak tahu batas. Ular liar itu hanyalah binatang, dia bahkan tidak berani muncul di depan umum. Sama-sama putri keluarga Shen. Nasibnya sangat berbeda jauh. Bersembahyang itu. Yang penting, ketulusan hati bukan pada bentuk atau jumlah orang. Suamiku suka ketenangan, benci keramaian, tidak suka keramaian pasar yang ribut. Apa perlu memaksanya datang? Kalian tenang saja bersembahyang. Untuk apa mempersoalkan urusan pribadiku, mengejek dan mencela tanpa alasan? Mulutmu tajam. Jangan buang-buang kata kehilangan martabat. Waktu baik telah tiba. Upacara sembahyang akan segera dimulai. Liontin hati giok 1000 tahun untayan mutiara embun beku, dari kolam giok mutiara surgawi lingzi 9 putaran. Jubah awan brokat pola phoenix hijau lingga giok urat naga penjaga gunung. Hanya permata langka ini, yang layak untuk Yun King. Yun King, aku datang. Menurut aturan upacara desa Qingling, istriku, Shen Lingzu, naik ke altar utama. Mewakili seluruh desa melakukan sembahyang besar, memohon Dewa Gunung memberikan berkah menjaga desa tetap tentram. Terulang sekali lagi, aku akhirnya mengalahkan Shen Yunqing. Hari ini aku duduk di posisi pemimpin upacara, pasti akan ditunjuk sebagai santa oleh Dewa Gunung. Menginjak 4 penjuru, menenangkan 4 tetangga, memotong kedua tangan, menerima roh gunung. Istana Dewa Agung, terima kasih Dewa Gunung melindungi desa sepanjang tahun, persembahkan hasil panen 5 biji-bijian, memohon Dewa Gunung memberkati penduduk makmur sejahtera selamanya. Tidak baik, jatuh di tengah upacara. Itu adalah penghinaan terhadap Dewa Gunung, pertanda buruk. Upacara tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada masalah. Kenapa hari ini begitu aneh? Ini buruk. Takutnya akan membuat Dewa Gunung tidak senang, mendatangkan bencana. Terakhir kali, Shen Yunqing juga jatuh di sini. Tapi, dia memperbaikinya dengan upacara kuno, mendapatkan perkenan Dewa Gunung, dan diangkat menjadi suci. Kali ini, giliranku. Dia sedang meniru upacara kuno yang aku lakukan terakhir kali. Semua tidak perlu khawatir. Ratusan tahun yang lalu, upacara pertama untuk dewa memang memiliki upacara kuno ini. Generasi kemudian menganggapnya rumit, lambat laun, disederhanakan. Padahal mengembalikan upacara kuno adalah penghormatan terbesar pada Dewa Gunung. Terakhir kali aku karena itu mendapatkan anugerah Dewa Gunung. Diangkat menjadi suci. Tapi upacara kuno ini rumit. Sekali ada kesalahan, itu adalah penghinaan besar pada Dewa Gunung. Shen Lingzu, cepat bangun. Pose upacara kunomu sepenuhnya salah. Apa yang kau omongkan? Upacara kuno menekankan berlutut miring, telapak tangan perlahan menyentuh tepi tangga. Badan sedikit miring sebagai tanda hormat. Kau berlutut lurus ke depan. Tangan di tengah, badan kaku. Bukan saja tidak menghormati dewa, malahan menodai upacara kuno, pasti akan membuat Dewa Gunung marah. Mendatangkan wabah bagi seluruh desa. Salah pose, membuat Dewa Gunung marah. Seluruh desa akan celaka. Cepat bangun. Jangan terus salah. Shen Yunqing, jangan sok pintar, sengaja mencari-cari kesalahan. Kau jelas iri karena aku menjadi pemimpin upacara, dan akan diangkat menjadi suci. Sengaja mengarang aturan upacara kuno untuk menghalangiku, sengaja merusak kesempatanku. Apa yang kukatakan semuanya benar. Kau bohong. Poseku tidak ada salah sama sekali. Jangan cari alasan untuk menghalangiku, menyelesaikan upacara. Yun King, tunggu aku segera sampai. Dasar manusia bodoh berani mengubah ritual kuno 100 tahun. Menodai upacara menghina Dewa Gunung. Iri hati, sombong tak terbatas, tidak menghormati dewa, harus dihukum. Menunjukkan murka langit.
benar-benar membuat Dewa Gunung marah. Lihat perubahan langit. Itu semua karena Shen Lingzu tidak mengerti ritual kuno, bertindak sembarangan, sehingga membuat Dewa Gunung murka. Upacara yang baik dihancurkannya, hampir membawa bencana ke seluruh desa. Shen Lingzu sama sekali tidak layak menjadi pemimpin upacara. Kenapa aku merebut jodohnya? Mengambil posisi pemimpin upacara. Kenapa masih terus ditekan olehnya? Aku tidak rela. Jangan biarkan diri kalian tertipu oleh Shen Yunqing, pertanda Dewa Gunung murka hari ini, bukan karena kesalahan upacaraku, semua karena Shen Yunqing. Dia sebagai manusia biasa, menikahi ular hitam liar. Pernikahan manusia dan ular adalah tubuh najis, sehingga membuat Dewa Gunung murka, menurunkan pertanda sebagai peringatan ke seluruh desa. Kalau begitu, yang salah adalah Shen Yunqing. Menikahi ular sudah melanggar akal sehat. Status najis memang seharusnya tidak datang ke upacara. Cepat, suruh dia minta maaf. Tenangkan murka dewa. Jangan lagi menimpa orang lain. Bukan salahku. Itu Shen Lingzu yang menodai ritual kuno sengaja membuat masalah. Kenapa aku harus menanggung kesalahan tanpa alasan? Shen Yunqing, sampai sekarang masih tidak mau mengakui kesalahan. Kau menikahi ular adalah makhluk rendahan. Seharusnya tidak menginjak tanah suci Wang Lingtang, menyebabkan Dewa Gunung murka. Sepantasnya segera mengakui kesalahan. Kau tidak menjaga diri sendiri, menghancurkan nama baik. Cepat minta maaf. Jangan menimpa keluarga Shen dan seluruh desa. Status hina menodai tanah suci. Tidak bisa membiarkanmu keras kepala menolak. Pernikahanku dengan ular hitam adalah takdir Dewa Gunung Meridai. Mana ada hina atau tidak harmonis. Yang benar-benar menodai ritual kuno, yang menghina Dewa Gunung, adalah Shen Lingzu. Tanggung jawab tidak seharusnya kupikul. Aku tidak akan berlutut tanpa alasan. Kau memberi hormat padaku. Itu adalah ibu Dewa Gunung peninggalan untuk menantu perempuan. Dia adalah Dewi Gunung. Dewi Gunung adalah sosok yang mulia. Kami hanya pelayan kecil. Mana berani menerima sujud dari Dewi? Jangan, jangan. Aturan alam mengikat. Jika Dewi bersujud pada pelayan, itu akan mengurangi kekuatan spiritual kami. Sama sekali tidak berguna. Itu tidak cukup. Kau harus mengaku di depan patung. Baru itu pertobatan yang tulus. Akui kesalahanmu. Cepat padamkan amarah Dewi Gunung. Jangan sekali-kali. Jangan paksa. Dewi bersujud. Aku dan Kingwu akan kehilangan kekuatan. Roh kami akan hancur. Hentikan. Jangan paksa Dewi bersujud. Konsekuensinya tak terbayangkan. Jangan. Kami tak pantas menerima sujudmu. Shen Lingzu, kau sangat berani. Jika terus bersujud, roh kami pasti hancur. Kau juga akan memicu amarah Dewi Gunung dan menerima hukuman besar. Jangan bersujud lagi, berhenti sekarang. Ini durhaka. Kau memaksakan kehendak. Dewi Gunung tak akan memaafkanmu. Patung abdi dewa pecah tanpa sebab. Semua karena Shen Yunqing. Kau menikahi ular dan menodai tempat suci, membawa kesialan, sehingga pertanda buruk sering terjadi. Patung pecah, dan kau masih tak bertobat? Patung abdi dewa pecah. Itu pertanda sangat buruk. Dewi Gunung benar-benar murka. Kali ini kita benar-benar membuat masalah besar. Tak bisa ditunda lagi, kita harus segera pada Dewi Gunung, melaporkan keadaan sebenarnya. Dewi Gunung dihina di depan umum, dipaksa bersujud. Hal ini tak bisa dibiarkan. Dewa Gunung ada masalah besar. Nyonya di altar Wangling dihina dan dipersulit oleh keluarga Shen. Mereka tanpa tahu benar salah memaksa Nyonya melakukan penghormatan sehingga patung batu kami berdua hancur. Nyonya sangat terhina dalam bahaya besar.
Hanya manusia biasa berani seenaknya menghina istriku, sungguh keterlaluan. Pertanda langit semakin aneh dan menakutkan, semua itu ulahmu. Shen Yunqing, segera akui kesalahanmu di depan umum. Akui bahwa dirimu hina dan telah menyinggung Dewa Gunung. Minta maaf pada seluruh desa dan Dewa Gunung. Hatiku bersih. Aku tak bersalah sedikit pun. Masih keras kepala, kupikir kau tak akan menangis sampai liang lahat. Tidak tahu diri. Mau menyeret seluruh desa celaka baru puas. Lebih baik cepat mengaku dan menebus dosa. Untuk apa menyusahkan keluarga membandel terus? Hanya akan memperberat murka Dewa Gunung. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Karena dia keras kepala tak mau bertobat, maka gunakan hukuman terberat di desa, bawa dia ke jurang Fengling. Jatuhkan hukuman ikan pemakan bangkai di jurang. Persembahkan untuk Dewa Gunung redakan murka langit. Shen Yunqing, lihatlah dasar jurang itu penuh dengan gerombolan ikan pemakan manusia gigi tajam yang menakutkan. Mereka haus darah, begitu jatuh ke dalam air dalam. Dalam sekejap akan dimakan habis oleh ikan-ikan itu, tak ada sisa. Tulang. Kamu menjebakku dengan kesalahan upacara kurban. Kamu juga main hakim sendiri. Kamu tidak takut pada hukum karma? Apakah keadilan akan menuntutmu? Hukum karma? Di mataku akulah hukum karma. Shen Yunqing, kemarin kamu begitu gemilang, mendapat semua keberuntungan, sekarang nasib berbalik. Giliranmu menjadi tahanan, dan mati di dasar jurang. Matilah kau, Shen Yunqing. Kali ini, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ya, itu Dewa Gunung. Sungguh Dewa Gunung. Celaka. Kami telah menyinggung Dewa. Kami manusia biasa, tidak mengenali yang mulia. Mohon ampun, Dewa Gunung. Yang mulia Dewa, yang mulia, kami buta hati. Mohon Tuan bermurah hati. Hamba terbutakan oleh pikiran jahat. Saya gagal mendidik mereka. Mohon ampun, Dewa Gunung. Mohon Dewa mengampuni. Aku memperlihatkan wujud asliku, kalian lalu berlutut memohon ampun. Dulu dengan seenaknya menghina aku dan Yunqing. Apa kalian pernah membayangkan hari ini? Aku melindungi desa Qingling selama ribuan tahun. Tak kusangka yang kudapat adalah pukulan dan tendangan fitnah dan penganiayaan. Tidak lama kemudian dia tidak bisa mempertahankan wujud manusianya. Pasti tadi hanya ilusi cahaya dan bayangan. Benar, pasti itu energi alam gunung yang membentuk ilusi. Intinya,
dia tetaplah hanya ular siluman dengan kultivasi tinggi. Sudah kubilang, mana mungkin dewa sering berwujud ular. Ternyata benar, itu ulah siluman. Cuma khawatir sia-sia. Karena itu hanya siluman, kita tidak perlu takut lagi. Kalian keras kepala. Wujud manusia yang kalian lihat tadi, itu wujud asli Qiyu. Dia terikat oleh hukum langit, makanya tidak bisa lama mempertahankan wujud manusia. Dia benar-benar dewa gunung yang menjaga tempat ini. Shen Yunqing, kamu benar-benar keras kepala. Seekor ular yang merayap di tanah, pantas disebut dewa gunung. Demi mendekati makhluk asing, kamu mengarang cerita konyol ini. Benar-benar merendahkan diri sendiri, memalukan. Berangan-angan pun ada batasnya. Seharian bergaul dengan ular siluman, bahkan mengangkat siluman jadi dewa. Sepertinya kamu benar-benar hilang akal karena aura siluman. Celaka keluarga. Gadis baik-baik malah berkumpul dengan ular liar. Omong kosong. Dan sekarang mau mengajak seluruh desa ikut gila bersamamu. Sadarlah. Berhenti mengarang cerita dan membohongi orang. Berani bilang ular adalah dewa di depan umum. Benar-benar nekat. Jelas dia budak siluman ular, masih mau menyesatkan kita. Konyol sekali. Jangan dengar omongannya. Bunuh ular besar ini, baru masalah selesai untuk selamanya. Supaya masalahnya selesai untuk selamanya. Karena kamu bersikeras membantah, maka aku akan memukul ular siluman jahat ini. Hari ini lagi-lagi akan membuangmu ke dalam jurang pengurung roh sebagai persembahan. Dengan nyawamu menenangkan amarah langit dan membuat semua orang sadar sepenuhnya. Manusia-manusia ini baru saja memohon ampun sambil berlutut. Berbalik lalu berbuat jahat lagi. Tidak tahu berterima kasih, berubah-ubah sungguh membuat marah. Kekuatan siang hari menekanku, untuk sementara, aku tidak bisa melawan sepenuhnya. Aku akan berdiri di depanmu. Tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Ini, pola ini terlalu aneh. Jangan-jangan ular besar ini benar-benar memiliki kekuatan ilahi. Aura langit dan bumi berubah. Apa mungkin kita benar-benar salah menilai? Apakah dia benar-benar terkait dengan dewa gunung? Hanyalah di hutan pegunungan kekuatan alam yang mengalir saja binatang iblis dengan kultivasi yang tidak biasa. Pasti bisa menggerakkan aliran udara di sekitarnya. Mana bisa dibandingkan dengan dewa gunung yang maha agung disamakan. Kata-katamu masuk akal. Dewa gunung sejati memiliki kekuatan tak terbatas. Mana mungkin terluka oleh beberapa batu pecah? Dia hanya menggertak. Jangan panik. Kekuatan iblis kecil tidak akan berarti. Salam, dua utusan dewa. Entah apa maksud kalian datang, apa yang ingin kalian sampaikan? Mungkin ini perintah dari Dewa Gunung? Datang khusus untuk memperingatkan kami. Hentikan segera. Ular hitam ini adalah Dewa Gunung sendiri. Shen Yunqing adalah permaisuri yang ditunjuk Dewa Gunung. Terus-menerus menghina dewa, seluruh desa Qingling akan mengalami bencana besar. Jangan terus berbuat salah. Cepat mundur. Masih ada waktu. Aku akhirnya paham. Pasti ular siluman ini yang menculik pilihan persembahan, membuat marah Dewa Gunung yang sebenarnya. Kemunculan utusan dewa tadi sebenarnya untuk menegur penyebab masalah, bukan melindungi makhluk terkutuk ini. Benar. Satu orang dan satu ular menyinggung dewa. Utusan dewa datang memberi peringatan, jika tidak dibasmi, malapetaka akan segera menimpa seluruh desa. Ternyata, akar masalahnya di sini. Pantang terus ada tanda-tanda aneh di alam. Biarkan mereka terus, kita semua akan ikut mati. Ini semua gara-gara Shen Yunqing dan ular terkutuk itu yang membuat masalah besar. Hari ini harus membunuh ular siluman itu untuk meredakan murka dewa dan menyelamatkan seluruh desa Qingling. Serang, bersama-sama bunuh ular siluman yang membuat onar, bersihkan desa dari bencana, tenangkan roh gunung. Dia sudah tidak kuat lagi. Tambah kekuatan. Hari ini biarlah ular siluman terkutuk ini tewas di jurung pengurung roh. Hentikan. Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Kenapa harus dibunuh semua? Hentikan tindakan kejam kalian. Melindungi siluman yang membuat seluruh desa kacau, kau pengkhianat desa Qingling, bersekongkol dengan siluman ular rendahan.
Nasibmu pasti sangat mengenaskan. Sampai mati mulutmu tetap keras. Setelah siluman ular mati, giliranmu yang akan disiksa. Jangan terus tersesat. Cepat sadar. Menghalangi semua orang. Ikut tersiksa bersama siluman ular. Tidak tahu untung. Pantas, ikut terseret. Situasi di sini sudah tidak terkendali. Jika ditunda lagi, akibatnya tidak terbayangkan. Yang penting adalah mencari bantuan. Hanya dengan pergi ke Gua Urat Nadi Gunung dan melapor pada Bai Yao, Ibu Roh Gunung, baru krisis bisa diatasi. Jangan tunda lagi. Kita berangkat sekarang. Ayo, cepat menuju ke Gua Urat Nadi. Jangan sampai terlambat. Hiu, bagaimana kabarmu? Jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Pukul ular di bagian vitalnya. Hari ini aku langsung ke titik lemah. Aku akan mengakhiri hidupmu sepenuhnya. Shen Lingzu. Kamu picik, hanya untuk kepentingan pribadi. Membunuh orang tak bersalah. Di mana hati nuranimu? Melawan iblis tidak perlu hati nurani. Kau merebut semua yang seharusnya menjadi milikku. Hari ini, aku akan mengambil kembali semuanya dengan bunganya. Yunqing, kekuatan spiritualku terkuras habis. Aku hanya bisa mempertahankan perisai dengan susah payah. King Lan dan King Wu sudah pergi mencari ibuku. Bai Yao, bertahanlah sebentar lagi. Bantuan akan segera tiba. Aku percaya padamu, juga percaya pada para pelayan. Aku akan tetap di sini, menemanimu, sampai bantuan datang. Tuan muda diserang, lukanya semakin parah, harus segera menemukan ibu, bahwa tuan muda dikepung dan nyonya dalam bahaya, laporkan, dengan sisa tenaga. Tetap harus sampai ke Gua Nadi Spiritual. Siluman ular ini sangat kejam. Berkali-kali melawan hari ini tidak bisa dibiarkan. Yunqing, cepat minggir. Jangan menyeret seluruh desa ke dalam bencana. Kekuatan cahaya terus menggerogoti kekuatan spiritualnya. Jika terus terkuras, dia tidak akan bertahan. Mengapa kalian tidak mau sadar? Kecepatan hilangnya kekuatan spiritual semakin cepat. Tubuh terasa berat dan mati rasa, tapi aku tidak akan mundur. Aku harus melindungimu, Endam. Aku tahu, obsesimu. Tapi lukamu terlalu parah, jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri. Baik cara keras maupun lunak tidak bisa mengendalikannya. Kalau begitu, ikat dan kurung dengan tali. Hari ini harus kita basmi dua bencana ini. Kalian tidak boleh mengikatnya. Tidak ada yang boleh menyakitinya lagi. Tidak tahu diri, menghalangi orang banyak bertindak, terluka juga salah sendiri. Tali mengikat pembuluh darah, seluruh tubuh terasa perih tak tertahankan, manusia-manusia ini terus mendesak. Sungguh terlalu kejam, Yunqing, lenganmu terluka, sakit tidak? Luka kecil tak masalah, bersabarlah sebentar lagi, bala bantuan akan segera tiba. Kalian terus-menerus mencelakai? Kira aku tak punya kemampuan melawan? Ilusi tipuan lagi. Dewa gunung yang sebenarnya mengguncang langit dan bumi, mana mungkin lemah sampai tak bisa berdiri, sungguh konyol. Akhirnya wujud aslinya terungkap. Sekarang ia menjadi ular kecil lemah, sudah kehabisan tenaga, tak ada lagi kekuatan melawan. Ternyata ini adalah samaran siluman, bukan dewa sama sekali. Manfaatkan saat dia lemah. Bunuh saja langsung, agar tidak ada masalah di masa depan. Hari ini adalah hari ketiga ular siluman ini. Shen Yunqing, kali ini kau benar-benar kalah. Selanjutnya kau tidak akan bisa mengalahkanku lagi. Tunggu sampai aku dan ular kecil hina ini dipersembahkan kepada Dewa Gunung. Aku akan mendapat hadiah dari Dewa. Semua yang kau miliki mulai sekarang menjadi milikku. Jangan takut, ada aku. Kekuatan spiritual hampir habis. Aku akan mempertaruhkan nyawa, tetap akan melindungimu. Tubuh terasa lemas dan lemah, semoga ibu segera datang. Aku menunggunya. Kita akan bertahan bersama. Lihat dirimu, kau tidak memilih jalan yang baik. Hanya fokus melindungi mati-matian ular kecil tak berguna ini.
Kau memaksa diri sendiri. Apa yang kau cari? Makhluk kecil ini bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Benar-benar sampah. Mana bisa melindungimu? Menurutku, lebih baik kau tinggalkan saja. Patuhilah kami. Asal kau tahu diri dan patuh, menemani kami dengan baik. Aku akan bermurah hati dan memberimu jalan hidup yang utuh. Itu lebih baik daripada mengikuti ular siluman yang hampir mati ini dan ikut mati bersamanya. Jauh lebih baik. Kurang ajar, jangan main tangan. Mulut kotor. Gak tahan kesepian ya? Melihat pelindungmu melemah, langsung cari tumpuan lain. Kurasa ular hitam itu gak bisa lindungi kamu. Jadi kamu genjerang orang lain, ya? Gimana bisa kamu berbuat tak tahu malu begini? Meski ular siluman kalah, kamu tetap harus jaga diri. Benar-benar nyebelin. Dulu kelihatan anggun, ternyata semua pura-pura. Oh, gitu, pantes aja kamu belain ular itu. Sekarang lihat dia melemah, langsung mau nempel sama Murong Chen. Kelihatan sih, anggun. Tapi ternyata dalam hati gak tenang. Kalian semua buta? Jelas, dia yang mendekat genjerang, dan main tangan sama aku. Aku dari tadi ngindar dan lawan, gak pernah genjerang sedikit pun. Fakta udah jelas di depan mata. Tapi kalian asal nuduh aja. Yang gak tahu malu itu kalian. Sampai gini masih ngeles aja. Banyak orang di sini semuanya lihat jelas. Kamu cuma ketahuan maksudmu marah karena malu. Menurutku, kamu memang dasarnya genit. Lihat satu, pengen goda satu. Keras kepala nggak ada gunanya. Semua orang tahu aku saranin, kamu jangan melawan lagi, serah aja sama aku, makan enak, minum enak, semuanya ada, memegang ular kecil yang hampir 3 tahun, apa yang bisa diharapkan? Jauhi aku. Gaisan. Getaran aneh ini aku nggak bakal lupa. Beberapa tahun yang lalu, ada bandit gunung masuk desa bikin onar, menyinggung dewa gunung yang muncul. Waktu itu, antara langit dan bumi juga angin mendadak berhenti, bumi bergemuruh sama persis dengan sekarang. Hanya desa kecil, berani-beraninya menghalangi kami. Kalau kalian pintar, serahkan uang dan makanan. Kalau tidak, kami bakar desa kalian. Kami turun-temurun tinggal damai di sini tidak pernah mengganggu kalian. Kenapa kalian merampas dengan paksa? Desa Qingling. Tidak akan biarkan kalian berbuat jahat seenaknya. Ini benar-benar tanda kemarahan Dewa Gunung. Aura, getaran, semuanya sama persis. Pasti tidak salah. Sulit. Jangan-jangan ular ini ular hitam kecil yang tampak tidak mencolok. Benar-benar adalah Dewa Gunung yang selalu melindungi kita. Berhenti sekarang, masih ada kesempatan untuk berubah. Ibu Dewa Gunung akan segera datang. Kekuatannya dalam sifatnya pelindung. Kalian seenaknya menghina Dewa Gunung ketika dia tiba, seluruh desa Qingling akan dihukum. Aku pernah dengar kabar tentang Ibu Dewa Gunung. Kekuatannya dibanding Dewa Gunung jauh lebih dalam, paling melindungi anaknya sendiri. Benar. Dulu ada orang dari desa tetangga tidak sengaja menyinggung Dewa Gunung Ibu Dewa. Gunung muncul langsung, memicu banjir di gunung menghukum mereka. Kejadian itu sampai sekarang masih bikin merinding. Jika ular hitam ini benar Dewa Gunung, maka apa yang kita lakukan hari ini bukankah akan membawa bencana besar ke seluruh desa? Jangan biarkan kata-kata menakutkannya mengintimidasi kalian. Beberapa hari ini upacara di desa terus berlangsung, jaringan bumi sudah tidak stabil. Keanehan tadi hanyalah akibat dari upacara perubahan geologis. Tidak ada hubungannya dengan ular liar ini. Jaringan spiritual begitu luas, dengan binatang buas berkekuatan lemah, tidak mungkin menggerakkan seluruh energi gunung. Dia pasti bukan Dewa Gunung. Lingzu, ada benarnya hanya ular siluman biasa yang berpura-pura. Mana mungkin kita gentar oleh omong kosong. Jangan berpikir macam-macam lagi, segera selesaikan satu orang satu ular ini baru desa bisa aman. Yun King,
Orang fana ini hatinya dibutakan oleh nafsu hanya dengan beberapa patah kata, mereka berbalik lagi. Kekuatan spiritualku sudah jatuh ke titik terendah, aku hanya bisa menunggu malam tiba. Aku mengerti, bertahanlah sebentar lagi, saat malam tiba belenggu, di siang hari akan lenyap, kekuatanmu akan kembali sepenuhnya. Malam semakin dekat. Kalian tetap bersikeras dalam kegelapan. Cepat atau lambat akan menyesal. Dia bahkan tidak bisa bergerak sekarang, masih berani bicara besar. Hei, kalian tekan mereka berdua. Setiap langkah bersujud berlutut ke altar Wangling di depan patung Dewa Gunung. Mohon ampun, memohon pengampunan Dewa. Jangan mimpi hukum alam di siang hari. Untuk sementara waktu membelenggu kekuatan Qiyu. Tapi begitu malam tiba, belenggu akan terlepas. Sepenuhnya dia bisa kembali ke kekuatan penuh Dewa Gunung. Semua penghinaan yang ditimpakan kepada kami hari ini, pada saatnya nanti akan diperhitungkan satu persatu. Setiap orang di sini akan membayar atas perbuatan mereka sendiri. Bagaimana kalau yang dia katakan itu benar? Setelah hari gelap sering terjadi keanehan, mungkin memang ada yang tidak beres. Omong kosong. Monster tetaplah monster, berani membuat kebohongan tentang perubahan kekuatan antara siang dan malam. Untuk menakut-nakuti kami. Kau pasti sudah kehabisan jalan, hanya bisa pura-pura gagah. Menjelang ajal pun tidak bertobat. Bicara sia-sia. Paksa bawa pergi. Jangan dengarkan omongannya. Ayo berangkat sekarang, agar tidak menderita. Yun King, maafkan aku karena menyusahkanmu. Bertahanlah sebentar lagi, malam akan segera tiba. Mereka pada akhirnya akan menerima hukuman yang pantas. Cepat sedikit, setiap waktu yang tertunda, Dewa Gunung dan Dewi Gunung semakin dalam bahaya. Kekuatan spiritual kita hampir habis. Kita harus segera bertemu Ibu Suci, hanya dia yang bisa membantu. Ibu Suci, berita buruk. Tuan Muda Qiyu di lembah terlarang. Dihina bergantian oleh manusia biasa. Hukum siang hari. Kekuatan yang mengurungnya. Dipukul dan diikat berkali-kali. Cedera parah. Muda. Nona Yun King juga. Diganggu dan dipaksa. Terjebak dalam bahaya. Orang-orang biasa itu tidak mengenal dewa. Mereka menganggap Tuan Muda adalah ular siluman. Mereka terus mendesak. Sekarang, mereka membawa keduanya ke altar roh. Mohon ibu segera berangkat untuk menyelamatkan. Anakku ternyata oleh manusia yang kujaga selama ini dipermalukan seperti ini. Orang-orang bodoh ini membalas kebaikan dengan kejahatan. Sungguh menyebalkan. Aku akan berangkat sekarang. Siapapun yang berani menyakiti anakku lagi, aku tidak akan memaafkannya. Postur sujud ini berantakan, sama sekali tidak beraturan. Masih ingat dulu bagaimana kau mengejekku tentang ritual kuno pemujaan Dewa Gunung? Sekarang nasib berbalik. Giliranku untuk mencari-cari kesalahanmu. Punggung lurus, kepala menunduk, setiap langkah bersujud, membungkuk sampai ke tanah. Bahkan bersujud saja tidak benar. Pantaslah kau berdiri di depan altar Dewa Gunung? Kamu hanya mengandalkan kekuasaan di tanganmu untuk seenaknya menghina orang lain. Mengandalkan cara keji seperti ini untuk pamer kekuasaan itu bukanlah suatu kemampuan. Tata krama kuno ada di hati, bukan di bentuk lahiriah. Kamu sama sekali tidak mengerti arti rasa hormat. Sampai sekarang masih berani membantah. Sepertinya kulitmu gatal. Aturan, tetaplah aturan. Hari ini aku akan mengajarimu dengan baik apa yang dimaksud dengan tata cara bersujud. Menurut saja, dan terima hukuman, kamu bisa terhindar dari pukulan yang lebih banyak. Untuk apa keras kepala dan menderita? Kamu sendiri yang menanggung akibatnya. Dulu kamu sombong, sekarang jatuh ke situasi seperti ini. Itu juga buah dari perbuatanmu sendiri. Cepat perbaiki posisimu dan berlutut ke depan. Jangan membuang waktu lagi dan membuat semua orang marah. Postur tubuhmu tidak benar. Itu berarti tidak menghormati Dewa Gunung. Teguran Nona Lingzu memang benar.
Berlutut dan berjalankah dengan patuh melawan juga tidak ada gunanya. Lihat apakah dia masih bisa seperti sebelumnya dengan angkuh dan sombong. Yun King, lututmu berdarah. Aku bisa merasakan sakitmu. Bertahanlah sebentar lagi. Malam akan segera tiba. Ibu juga sedang dalam perjalanan ke sini. Kita akan segera terbebas dari kesulitan ini. Aku kuat. Aku tidak akan menunduk pada sekelompok orang jahat ini. Dewa Gunung yang Agung, hari ini akulah yang pertama kali mengetahui, tipu muslihat ular siluman, mencegah siluman, mengganggu desa, menjaga ketentraman desa Qingling. Mohon Dewa Gunung mencatat jasaku. Aku memimpin semua orang untuk bertindak, mengepung dan membasmi siluman, menggentarkan roh jahat, melindungi kedamaian di sini. Mohon Dewa Gunung, memberiku penghargaan. Sebagai tetua desa, aku bisa membedakan benar dan salah, mengatur warga, mencegah kekuatan jahat berbuat onar. Aku bekerja keras dan berjasa. Aku membantu semua orang dari awal hingga akhir. Bersama-sama menindas makhluk asing. Dengan sepenuh hati menjaga altar. Tidak berani lengah sedikit pun. Sungguh konyol sekali, kalian tak tahu siapa yang sebenarnya di depan kalian. Dewa yang setiap hari kalian sembah, ada di depan mata kalian. Namun kalian seenaknya menyakitinya. Dewa Gunung yang sesungguhnya, bukan hanya tidak akan memberi kalian penghargaan, tetapi akan menghitung semua kejahatan kalian. Hukuman berat yang menanti kalian. Karena dia keras kepala, maka jalankan hukuman tertinggi. Di depan patung Dewa Gunung, bunuh wanita ini. Putuskan akar bencana sepenuhnya. Hari ini, di depan patung Dewa Gunung, patung roh suci, mengambil nyawamu, sebagai persembahan untuk Dewa Gunung. Berhenti. Ibu. Tiba-tiba muncul ular putih sebesar ini di langit. Monster apa ini? Auranya terlalu menakutkan. Energi spiritual di sekelilingnya bergolak. Bukan binatang biasa. Mungkin itu teman ular hitam itu. Ini masalah besar. Ular besar lagi. Sepertinya memang teman ular hitam itu hanya siluman liar dengan kultivasi lebih tinggi. Dua ular siluman berkumpul di altar. Mengganggu patung Dewa Gunung. Dosa bertambah. Hari ini pasti akan kita basmi bersama. Ular raksasa muncul berturut-turut. Ini sangat aneh. Jangan panik. Semuanya. Ular siluman bersekongkol. Kita lebih banyak. Belum tentu takut pada mereka. Semua lihat dengan jelas. Ini ibu kandung Qiyu, ibu dari Dewa Gunung yang terhormat. Dia juga dewa yang dipuja rakyat. Kalian terus menghina dua dewa. Bencana besar sudah di depan mata. Penuh kebohongan, semakin mengada-ada. Dua ular siluman berani mengaku dewa. Kupikir kau sudah diracuni racun siluman. Benar-benar gila. Jangan dengarkan omong kosongnya. Hanya teman ular siluman yang datang membantu, hanya gertakan. Aku sudah hidup setengah umur. Hanya dengar Dewa Gunung melindungi segala arah. Belum pernah lihat dewa berbentuk ular. Sama sekali tidak bisa dipercaya. Omong kosong belaka murni makhluk siluman. Kata-kata untuk menipu semua orang. Ular pada dasarnya makhluk jahat. Mana mungkin jadi dewa? Aku tidak percaya, pasti siluman bersekongkol akting. Hati-hati, waspada. Jangan tertipu ilusi mereka. Manusia-manusia bodoh ini berkali-kali menyakiti anakku dan Yunqing. Awalnya aku mengingat desa Qingling yang selama ini dilindungi kaumku. Hatiku penuh kebajikan. Tak ingin mencelakai orang tak berdosa. Tapi mereka terus mendesak. Sungguh keterlaluan. Aku tahu kebaikan hati Anda. Tapi mereka dibutakan oleh keserakahan dan prasangka. Mohon lindungi Qiyu. Kalian cepat pergi. Zunmu adalah ibu dari Dewa Gunung. Berani macam lagi, jangan salahkan kami tidak sopan. Terus berkeras kepala, akhirnya hanya akan membawa kehancuran sendiri. Dua ekor ular kecil, berani juga menggonggong di depanku. Kalian semua lihat sendiri, ular putih dan ular hitam ini, jelas-jelas makhluk siluman. Hari ini kita akan tangkap mereka semua, biar sekeluarga mereka mati rapi di sini. Tapi kekuatan spiritual ular putih ini tidak lemah. Kita sulit mendekat untuk sementara. Bagaimana ini? Aku ingat ular secara alami takut pada besi. Cepat, ambil bajak besi dari desa, bawa semua bajak ke sini.
logam beracun khusus melemahkan tubuh ular yang lembut. Aku mau lihat, terkepung besi. Berapa lama lagi ular siluman ini bisa sombong? Berapa lama lagi siluman ular ini bisa sombong? Pengekang besi benar-benar bisa menekanku. Tapi aku punya dasar kuat. Mana mungkin alat tani sederhana bisa mengurungku? Aku hanya bertahan. Tidak mau melukai rakyat yang kujaga bertahun-tahun. Besi adalah lawan alami ular. Anda harus berhati-hati. Jangan paksa melawan kekuatan logam. Jangan letakkan benda besi, ibu punya niat baik. Kenapa kalian harus membasmi habis-habisan? Hentikan. Kalau terus begini, akibatnya tak terbayangkan. Kalian lihat, dia tertekan oleh besi. Sama sekali tak berani menyerang. Terlihat kekuatannya biasa saja. Hanya menggertak siluman ular biasa. Benar-benar kuat di luar, lemah di dalam. Kalian tidak perlu takut. Terus tekan. Siluman ular tidak berani balas. Berarti cara kita berhasil. Selagi dia terperangkap oleh kekuatan logam, kita cari cara perlahan menaklukkannya sepenuhnya. Penduduk desa di sini, secara turun-temurun, hanya dilindungi oleh keluargaku, tapi tidak pernah tahu wujud asli Dewa Gunung. Begitu identitas asli sebagai ular terungkap, titik lemah akan dimanfaatkan oleh orang yang berniat jahat. Sepertinya hari ini rahasia ini tidak bisa disembunyikan lagi. Ibu terus bersabar, tapi manusia biasa ini malah makin keterlaluan. Kekuatan spiritualku menipis, tidak bisa bertarung bersama ibu, merasa bersalah dan marah. Tunggu dulu, malam telah tiba, belenggu siang hari, segera akan benar-benar terlepas. Sebentar lagi akan sepenuhnya dicabut. Saya paham kekhawatiran Anda. Terus-menerus bersabar hanya akan membuat mereka semakin semena-mena. Jangan terus berbuat salah. Dia bukan monster, dia adalah dewa pelindung kalian. Singkirkan alat-alat besi ini, berhenti sekarang juga. Omong kosong penghasut. Berani bicara lagi, kamu akan dihukum juga. Ambil cangkul, Gali parit melingkar di sekeliling tubuh ular. Putuskan sumber kekuatannya, lalu condongkan sabit ke tanah. Arahkan semua mata pisau ke kepala ular. Gunakan sifat takut besi pada ular untuk menakut-nakutinya. Terus bersabar, yang didapat hanyalah penghinaan yang semakin menjadi. melihat anakku menderita. Kini aku pun terus disudutkan. Batas kesabaranku Sudah benar-benar tersentuh. Kekuatan ini pasti bukan milik siluman ular biasa. Parit besi biasa sama sekali tidak berguna. Kekuatannya tak terduga dalam. Sepertinya kita benar-benar telah mengusik keberadaan yang seharusnya tidak diganggu. Jangan panik, semuanya. Desa kita mewarisi metode kuno, bisa memanggil kekuatan Dewa Gunung untuk menindas makhluk asing yang merusak. Cepat, mulai ritual penaklukan siluman. Benar. Ritual warisan leluhur, khusus untuk melawan siluman jahat. Hari ini gunakan metode kuno untuk memenjarakan kedua siluman ular dan Shen Yunqing bersama. Jangan panik para warga. Nenek moyang kita meninggalkan ritual yang lengkap. Ritual penaklukan iblis oleh Dewa Gunung. Selama dilakukan sesuai prosedur, biarpun iblis itu memiliki kultivasi tinggi, kita bisa menekannya sepenuhnya. Langkah pertama, gunakan tali merah untuk menggambar formasi. Blokir jalur mundur. Langkah kedua, posisi bagua. Baca mantra, tekan kekuatan spiritual. Langkah ketiga, nyalakan dupa penangkal setan. Dengan kekuatan dupa, kurung tubuh mereka. Semua orang, dengarkan perintah. Segera ambil tali merah, seperti yang dikatakan sesepuh, gambar formasi bigang. Pria muda berdirilah di 8 posisi bagua. Pegang alat upacara dengan baik, siap membaca mantra. Warga yang bertanggung jawab atas dupa, cepat ambil dupa suci. Siap untuk menyalakan. Gerak cepat. Selagi iblis belum mantap, tangkap mereka sekaligus. Formasi sudah terbentuk, mereka sekarang tidak bisa lari. Terjebak dalam formasi, biarpun kuat, tidak berguna. Mantra memandu, kunci roh. Tekan kekuatan iblis. Perkuat kekuatan, jangan berhenti. Rasakan sakitnya terkikis mantra. Kekuatan kalian akan terkuras sedikit demi sedikit. Menyerahlah dengan patuh, agar tidak terlalu menderita. Mantra ini memang efektif menekan kekuatan spiritual. Orang-orang biasa ini benar-benar akan menggunakan ritual warisan untuk menempatkan kita di 3 tempat. Tubuhku semakin kaku, kekuatan spiritualku hampir berhenti total, tapi aku bisa merasakan. Aturan siang hari sedang menghilang dengan cepat. Bertahan sebentar lagi, malam telah tiba. Perubahan akan segera datang.
Aroma spiritual mengikat jaring penangkapan mengurung. Hari ini, para makhluk pengacau akan selamanya terkurung di sini. Kekuatan aroma spiritual mulai melilit. Mereka tidak bisa bergerak. Jangan lanjutkan lagi. Sangat tidak nyaman. Kekuatan spiritual tidak bisa mengalir. Sekarang kau tahu akibatnya, kan? Meskipun kultivasimu setinggi langit, kau tidak bisa lolos dari formasi penjinak iblis warisan leluhur. Sebentar lagi, kekuatan spiritualmu akan habis menjadi tahanan. Inilah akibatnya melawan seluruh desa. Jika tahu akan begini, kenapa dulu kau lakukan itu? Akhirnya begini, nasibmu. Itu benar-benar karena kesalahanmu sendiri. Shen Yunqing, kau bersikeras bergaul dengan ular siluman, sekarang kau juga akan dikurung bersama mereka. Menyesal sekarang? Bangun, di dalam formasi itu bukan makhluk jahat. Itu Dewa Gunung yang melindungi kalian turun-temurun, dan Ibu Dewa Gunung. Hentikan ritualnya sekarang. Jangan terus membuat kesalahan. Sampai sekarang masih berbohong, kaki tangan monster tentu harus ditumpas bersama. Kami tidak akan tertipu lagi olehmu. Terimalah hukuman dengan tenang. Dewa Gunung yang melindungi kita. Bagaimana mungkin berupa ular? Benar-benar tidak masuk akal. Wajah ini dan patung di altar roh. Ukiran patungnya persis sama. Benar-benar Dewa Gunung asli. Dewa Gunung yang agung. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin siluman ular bisa menjadi dewa berwujud manusia? Kami benar-benar selama ini memukuli dan menindas Dewa Gunung yang melindungi kita siang malam. Kami melakukan kesalahan besar. Dewa yang setiap hari kami sembah ada di depan mata. Namun kami malah menyakitinya dengan berbagai cara. Dewa, ampuni kami yang buta. Kami melakukan kesalahan besar. Mohon Dewa Gunung dan Ibu Dewa Gunung, ampunilah. Kebodohan dan ketidaktahuan kami. Pantas saja, akhir-akhir ini terus ada pertanda aneh. Ternyata, kami yang telah menyinggung Dewa. Aku dan ibuku menjaga urat nadi desa Qingling, melindungi tempat ini, generasi demi generasi hidup damai. Kalian tidak kenal wujud dewa yang sebenarnya main pukul pasang jebakan, banyak tindakan kurang ajar kami berdua melihat semua itu. Keluarga ular kami turun-temurun menyembunyikan wujud asli diam-diam menjaga tanah ini, tidak pernah menyangka yang didapat malah curiga dan aniaya. Perkara hari ini bukan perkara kecil. Dewa Gunung Ibu Dewa Gunung, tenanglah kami bodoh dan tidak tahu. Belum pernah melihat wujud dewa salah sangka dewa sebagai siluman ular. Berbuat kesalahan besar. Mohon ampunan dari dua dewa. Hamba sebentar tadi buta karena nafsu pribadi berani bertindak menyerang, bukan maksud hati. Mohon dimaafkan. Kami semua dihasut bukan sengaja menyinggung, mohon dewa mengampuni. Bertahun-tahun dilindungi dua dewa. Kami balas budi dengan kejahatan. Sudah sadar salah. Kedepannya pasti berbakti dengan tulus, tidak akan mengulangi lagi. Ibu Yunqing, bagaimana pendapat kalian tentang ini? Kebanyakan warga desa dihasut bukan pada dasarnya jahat. Kebanyakan hanya bodoh dan ikut-ikutan hati mereka tidak buruk. Kalau semua dihukum, seluruh desa Qingling akan hancur terlalu keras. Tapi yang memicu jangan dibiarkan kalau tidak nanti timbul masalah lagi. Kata-katamu masuk akal. Keluarga ular kami bertugas melindungi umat, kalau menghukum yang tidak bersalah malah bertentangan dengan niat hati. Warga biasa bisa diampuni. Mengingat kalian turun-temurus dilindungi, kali ini, semua terhasut, hati cenderung baik. Semua penghinaan hari ini, aku dan ibu lupakan. Warga bisa diampuni. Tapi Shen Lingzu tak bisa dimaafkan. Kamu yang memfitnah aku menyerang dewa. Sengaja menghasut warga berkumpul rusuh, kamu yang memukul Qiu dengan senjata berkali-kali ingin membunuh. Melihat warga mulai ragu, kamu lagi, yang bicara manis, menenangkan, mereka terus mendorong konflik ke jurang. Apa yang kamu lakukan semua karena iri dan nafsu pribadi kamu dalangnya. Dialah dalangnya. Aku hanya ingin melindungi desa. Hanya salah penilaian. Dikuasai hawa nafsu, tak kunjung berubah. Mengadu domba. Menyakiti dewa dan orang tak bersalah, tak termaafkan. Hukumannya, kau bertugas jaga area terlarang di gunung belakang,
bersihkan dan renungkan kesalahanmu setiap hari. Sepanjang hidupmu, dilarang meninggalkan wilayah desa. Itulah hukuman atas kejahatanmu. Murong Chen, Shen Zhenbang, dan Liu Guixiang diusir dari desa Qingling. Ibu, ini Shen Yunqing. Saat aku terperangkap di siang bolong, dan terus-menerus dihina, Yunqing, dialah yang selalu setia di sisiku, berani melindungiku. Salam untuk Ibu Dewa Gunung. Shen Yunqing. Kalau bukan karena dirimu, masa iya anakku sampai terluka fisiknya? Dan dihina seenaknya oleh manusia biasa. Menurutku, bencana hari ini semua gara-gara dirimu. Kata-kata tante itu tidak adil. Aku dan Qiu saling menghargai, saling melindungi di saat sulit. Tak pernah sengaja mendatangkan musibah padanya. Kau berasal dari dunia fana, hanyalah manusia biasa. Kedudukanmu rendah. Anakku adalah putra mahkota Dewa Gunung suku Ular. Tugasnya melanjutkan keturunan klan dan menjaga urat nadi spiritual desa Qingling. Dengan statusmu, sama sekali tak bisa membantunya mengendalikan urat nadi spiritual, juga tak mampu memikul tanggung jawab menjaga tanah air. Memikul tanggung. Ibu. Emosi itu soal keselarasan hati, bukan soal tinggi rendahnya status. Langsungan klan dan stabilitas urat nadi spiritual adalah prioritas utama. Tak boleh urusan percintaan menghambat kepentingan besar. Sesuai aturan klan ular, aku sudah menjodohkanmu. Kau harus putuskan hubungan dengan gadis itu dan nikahi sesama kultivator ular. Sumano penyatuan darah akan memperkuat fondasi klan ular. Dan menjaga kelangsungan urat nadi spiritual. Ini demi masa depan seluruh klan. Aku sama sekali tidak setuju dengan perjodohan, yang diikat kepentingan Sumano memang kultivasi tinggi, darah murni, terus kenapa? Aku sama sekali tak punya rasa padanya Yunqing meski manusia biasa, hatinya baik, saat bahaya, dia tetap setia dan rela bersamaku menjaga tanah ini. Pasangan yang kuinginkan, adalah yang sepaham sejiwa bukan sekadar alat pernikahan politik. Kau hanya mementingkan cintamu sendiri, mengabaikan warisan klan ribuan tahun, sungguh bodoh. Hari ini aku tegaskan, kau harus ikuti aturan klan. Hatiku tak akan goyah. Mohon ibu mengerti. Manro memberi salam kepada ibu. Ibu dan Tuan Muda Qiu berselisih. Saya yang lebih muda berani datang untuk menengahi. Tuan Muda, Anda memikul tanggung jawab besar. Suku ular, setiap tindakan Anda memengaruhi nasib suku. Urusan asmara memang mengharukan. Tapi jangan sampai karena obsesi sesaat menghambat warisan 1000 tahun. Ini Nona Shen, ya, saya sudah dengar kau menemani Tuan Muda. Keberanianmu patut dipuji. Tapi manusia dan dewa berbeda jalan, takdir bertentangan, memaksakan bersama. Bagi Tuan Muda dan dirimu, mungkin bukan hal baik. Harap Nona pertimbangkan lagi, jangan menghambat masa depan. Tuan Muda hati sudah bulat. Saya tidak perlu campur tangan orang lain. Sudahlah, saya hanya memberi nasihat baik. Kalian berdua diskusikan perlahan, saya akan menunggu di sini. Semoga ibu dan anak segera menyelesaikan kesalahpahaman. Shen Yunqing, jabatan Dewi Gunung yang seharusnya milikku direbut paksa olehmu. Kamu harus 3 posisi ini baru bisa kembali ke pemilik aslinya. Siapa yang menyerang secara tiba-tiba? Auranya lemah dan lenyap seketika. Sepertinya bukan ulangan musuh kuat. Shen Lingzu sudah dihukum pergi dilarang ke bukit belakang. Seharusnya tidak ada yang berani menyakiti Yunqing lagi. Kupikir pasti hanya aliran energi spiritual di gunung malam hari. Kita terlalu khawatir. Semoga hanya ketakutan yang sia-sia. Kita harus lebih waspada. Qiu dan ibunya melindunginya. Bentrokan langsung tidak ada harapan menang. Aku bisa melepaskan Fen Guyan yang terkurung segel. Untuk menarik mereka berdua. Saat mereka fokus melindungi desa, tidak sempat berbagi tenaga, aku bisa memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Shen Yunqing. Dengan darahku hancurkan angin kuno. Dengan sumber roh suku ular tukar dengan keganasan jurang. Tabu bangkit, segel terurai. Fen Guyan, segeralah muncul.
Siapa yang mengusik segel? Keluarlah, Fen Guyan. Muncul kembali ke dunia. Banjiri desa Qingling dengan darah. Anak muda suku ular, kaulah yang membuka segelku. Dulu dua ular tua hitam putih menindasku selama ratusan tahun. Hari ini aku kembali ke dunia, aku pasti akan balas dendam. Yang mulia, Raja Iblis aku, Su Manwo ingin membantumu membalaskan dendam. Desa Qingling akan jadi mangsa pertamamu. Dua ular hitam putih itu juga ada di desa. Kebetulan, dendam lama dan baru bisa diselesaikan sekaligus. Menarik, aku sudah bersembunyi. Selama ratusan tahun sudah lama ingin meregangkan badan. Aku akan ratahkan desa itu sekarang, dan mencabik-cabik dua lawan lama itu. Selama Qiu dan ibunya diganggu iblis, Shen Yunqing akan sendirian, aku bisa menyingkirkannya. Dan dengan mantap duduk di singgasana Dewi Gunung. Monster apa itu? Desa ini akan hancur. Kabut hitam di mana-mana, menutupi langit dan matahari. Belum pernah kulihat pemandangan yang begitu aneh dan menakutkan. Jangan melongo. Cepat mengungsi ke belakang. Kena aura iblis bisa terluka. Itu pembakar tulang puluhan tahun lalu, ia pernah muncul menghancurkan setengah desa. Tak kukira ia kembali lagi hari ini. Ini iblis legendaris. Kalau begini, desa kita pasti akan ditimpa musibah. Bencana tahun itu masih melekat di ingatan kini. Datang lagi debu masa lalu. Apa yang harus kita lakukan? Tanaman sudah tidak ada. Rumah juga runtuh. Bagaimana kami bisa hidup? Ayah, ibu, aku takut. Monster di luar sangat menakutkan. Bekerja keras sepanjang tahun. Sekejap tidak ada hasil panen. Hidup ini tidak bisa dijalani. Fen Guyan, kau berhasil menerobos segel. Kembali ke dunia. Dulu aku menyelamatkan nyawamu, tak kusangka kau bangkit kembali, menyakiti warga desa yang tidak bersalah. Iblis ini memiliki aura jahat yang luar biasa. Kekuatan serangannya sangat dahsyat. Bibi Qiu, aku akan membantu kalian. Jangan biarkan dia terus membantai warga desa. Ular hitam putih tua. Sudah 100 tahun tidak bertemu. Lama tak jumpa, apa kabar? Terima serangan api hantu pemakan jiwa dariku. Jangan sombong. Qiu, hati-hati. Luka lamamu belum sembuh. Jangan bertarung mati-matian. Aku sudah tahu. Kau, ular hitam ini, terluka parah. Kultivasimu turun drastis. Tidak ada kekuatan tempur seperti dulu lagi. Benar-benar surga membantuku. Karena lukamu parah, aku akan mengambil nyawamu dulu. Shou-san. Sialan. Jangan coba-coba lukai anakku. Iblis, jangan menyerang saat lemah. Aku akan menahanmu. Manusia rendahan berani menghalangiku. Setelah aku bunuh dua ular besar itu, giliranmu selanjutnya. Dendam lama dan baru hari ini kita selesaikan. Ular hitam putih lenyaplah untuk selamanya. Ibu, Yunqing, kami tidak akan tahan lama. Bahkan jika harus bertarung sampai mati, kami harus lindungi desa kekuatan iblis ini. Sepenuhnya ditopang oleh energi bawah tanah. Inti iblis adalah kelemahannya. Cekungan di sekitar altar bisa menarik energi alam semesta. Qiu, gunakan angin hitam. Kacaukan pandangannya. Ibu, gunakan energi batu giok, isi ke dalam cekungan. Aku akan kunci inti iblisnya. Energi positif mengalahkan kegelapan. 3 kekuatan bersatu, pasti bisa hancurkan dia. Baik, Ikuti rencanamu. rencana ini bisa berhasil. Manfaatkan debu yang mengaburkan pandangan, jangan biarkan ia kabur. Ki yang benar sudah menekan Ki jahat. Kekuatannya sedang melemah dengan cepat. Sekarang saatnya aku akan serang langsung titik lemahnya. Kalian curang. Kalian bersekongkol memanfaatkan medan. Untuk menghadapi iblis jahat sepertimu, tak perlu aturan persaudaraan. 100 tahun lalu tak bisa menghabisimu. Hari ini adalah hari kematianmu. Ah, inti iblisku. Kalian sungguh kejam. Tidak, aku tidak rela.
Aku berlatih bertahun-tahun, bagaimana bisa kalah di tangan kalian? Banyak berbuat jahat. Berakhir seperti ini. Semua akibat perbuatan sendiri. Akhirnya iblis ini berhasil dikalahkan. Pertempuran ini berbahaya. Berkat Yun King yang menemukan taktik jitu. Yun King hari ini, jika bukan karena kau tetap tenang dalam bahaya, dan merancang rencana cerdik, aku dan anakku pasti sudah tewas. Dulu aku berprasangka padamu, sekarang aku secara resmi menerimamu, mengakui dirimu sebagai istri Qiyu. Kau adalah Dewi Gunung Desa Qingling, yang sah. Yun King, aku minta maaf telah menyusahkanmu. Luka aku dan anakku terlalu parah. Kami harus segera kembali ke Gua Ular Lingmai, untuk berkultivasi dan menyembuhkan luka. Dalam waktu singkat tidak bisa muncul ke dunia. Aku membagi setengah kekuatan dewa kepadamu. Hari-hari ke depan, seluruh penduduk desa Qingling kuserahkan padamu untuk menjaganya. Tenanglah, pergi berkultivasi dan menyembuhkan luka. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga menjaga setiap orang di desa Qingling. Tidak akan mengecewakan kepercayaanmu. Gua Ular Lingmai penuh dengan larangan yang ketat. Setan biasa tidak bisa masuk. Kita segera berkultivasi untuk memulihkan kekuatan. Setelah luka sembuh, kita akan segera keluar. Strategi memancing harimau keluar dari gunung berhasil sempurna. Sekarang desa Qingling hanya tersisa Shen Yunqing seorang yang menjaganya. Kali ini, aku ingin lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Yang mulia, luka kalian berdua sangat parah. Tadi di desa, aura iblis sangat kuat, kami berjaga di mulut gua, hati kami gelisah. Iblis sudah lenyap, tapi rumah dan ladang desa rusak parah. Bagaimana selanjutnya menempatkan warga? Aku dan ibuku akan masuk gua untuk berkultivasi dan menyembuhkan luka. Waktunya tidak pasti. King Lan, King Wu. Kalian berdua telah menjaga Gua Ular selama generasi, sekarang ikuti perintah Shen Yunqing. Bantu dia sepenuhnya menjaga desa Qingling, jangan lengah sedikit pun. Shen Yunqing kini memegang setengah kekuatan dewa pikiran dan kemampuannya cukup untuk memikul tugas berat. Kalian berdua ikuti dia seumur hidup, lindungi dia sepenuhnya. Hamba ingat, pesan yang mulia pasti akan setia membantu Nyonya Yunqing. Dan tidak pernah melanggar perintah. Kalian berdua pelayan desa perlu dibangun kembali. Kita segera kembali ke desa menenangkan warga, memperbaiki rumah. Siap. Di siang hari, ada hukum langit dan bumi yang mengikat. Aku hanya bisa mempertahankan wujud ular, tidak bisa berkomunikasi dengan manusia, sendirian. Tidak mungkin menyingkirkan Shen Yunqing. Satu-satunya cara adalah nekat menggunakan teknik terlarang, mematahkan belenggu bentuk siang hari. Berhasil berubah wujud menjadi manusia di siang hari. Tidak ada lagi ikatan. Hanya saja umur dan kultivasi berkurang drastis. Utang ini akan kubuat Shen Yunqing membayar 1000 kali lipat. Aku diam-diam menaruh racun di lumbung. Racun pengacau pikiran, lalu menyebarkan gosip untuk menghasut hati orang. Terakhir, memimpin warga yang keracunan untuk menyerang. Pasti akan membuat Shen Yunqing benar-benar turun dari posisinya. Makan beras beracun, pikiran menjadi kacau. Saat itu, aku tidak perlu turun tangan. Warga akan menggulingkanmu, Shen Yunqing. Kalian sadar tidak? Akhir-akhir ini, rasa makanan tidak seperti biasanya. Tadi malam kulihat di atas lumbung padi kekuatan spiritualnya redup. Sepertinya Dewi Gunung mulai kehilangan kekuatannya, sampai tidak bisa melindungi hasil panen. Masa sih? Kemarin Dewi masih berjuang mati-matian melawan iblis. Dia sudah menyelamatkan seluruh desa kita. Sepertinya memang ada aroma yang aneh. Jangan-jangan, kekuatan Dewi benar-benar mulai menipis. Kepalaku pusing, badan lemas. Setelah makan hasil panen ini, jadi begini. Aku juga dada sesak.
Padi ini pasti ada masalah. Kalian semua merasa tidak enak badan, kan? Kekuatan Shen Yunqing menurun. Dia tidak bisa melindungi desa. Bahkan persediaan makanan ternoda aura jahat. Dia tidak pantas menjadi Dewi Gunung. Cepat suruh dia mencabut kekuatan spiritualnya dan serahkan posisinya. Shen Yunqing, sekarang kau bahkan tidak bisa melindungi bahan makanan. Kau harus memberi kami penjelasan. Kalau tidak punya kemampuan, jangan ambil pekerjaan besar. Kau tidak layak menjadi Dewi Gunung. Mending turun tahta saja, kami ikut menderita karenamu. Hari ini kau harus bertanggung jawab pada seluruh desa. Kalau masih ngotot mempertahankan posisi, jangan salahkan kami bertindak kasar. Warga benar. Kita tidak bisa biarkan dia terus begini. Tenang dulu semuanya. Masalah keracunan ini ada hal lain. Bukan aku yang melakukannya. Kenapa bisa begini? Tadi malam, aku diserang oleh kekuatan spiritual gelap. Kukira itu binatang gunung. Akibatnya, energi spiritualku jadi kacau. Aku juga tidak terlalu memikirkannya. Sampai saat aku menyelidiki desa dengan kekuatan spiritual. Kau sengaja menggunakan ilmu terlarang, meracuni secara diam-diam, menyebarkan rumor, dan menghasut tetangga untuk menjebakku. Intinya, kau hanya menginginkan posisi Dewi Gunung. Warga desa yang polos ini, dari awal sampai akhir hanya menjadi bidak catur dalam perebutan kekuasaanmu. Kamu beruntung. Dewi Gunung, kami yang kehilangan akal, salah menuduhmu, sungguh minta maaf. Kami tidak seharusnya mendengarkan fitnah, mempersulitmu di depan umum. Mohon Dewi memaafkan. Semua gara-gara kemampuan penilaian kami kurang, hampir membuat kesalahan besar. Berkat Dewi yang sudah menyiapkan bukti, kalau tidak, kami masih tertipu sampai sekarang. Mulai sekarang kami tidak akan lagi mudah mendengarkan hasutan orang lain. Tidak apa-apa. Minumlah pil-pil ini, racun di dalam tubuh kalian akan terurai. Terima kasih, Dewi Gunung. Shen Yunqing, berkeliling desa, memang bertanggung jawab. Benar-benar menganggap dirinya sebagai Dewi Gunung yang sah. Rencana racun gagal, menyingkirkanmu. Kalau begitu aku siapkan rencana kedua untukmu. Shen Yunqing, kekuatan spiritualmu berasal dari pertemuan tak terduga. Dasarnya lemah. Cukup pasang formasi pengisap jiwa pengunci elemen. Bisa menyedot kekuatan spiritualmu dengan tepat. Setelah kekuatanmu habis, membunuhmu, semudah membalikan telapak tangan. Ada yang tidak beres, aura monster di sini sangat pekat, tidak normal. Ada juga daya tarik yang samar-samar. Lihat pola formasi ini, juga kristal monster yang tertanam di celah batu, ini khusus ditujukan untuk formasi yang menargetkan kekuatan spiritual dependen. 5 elemen kristal monster mengunci jalur spiritual, pola jala menarik kekuatan spiritual, ini adalah formasi pengisap jiwa, pengunci elemen, di sini, jalur spiritual tertutup. Efek formasi akan berlipat ganda, ini sengaja digunakan untuk menyedot kekuatan spiritual orang lain. Kekuatan spiritual Dewi Gunung adalah pemberian dari Dewa Gunung, tepat termasuk kekuatan spiritual dependen. Formasi ini jelas-jelas dipasang untuknya. Mereka memperhitungkan cadangan kekuatan spiritualnya tidak cukup ingin menguras. Habis kekuatannya, niatnya sangat kejam. Situasi kritis,
Kita tidak bisa berlama-lama. Segera kembali ke desa. Laporkan pada Dewi Gunung. Peringatkan dia jangan sekali-kali mendekati tebing di belakang gunung. Cepat, jika terlambat mungkin terjadi bencana. Karena kamu sudah melihat formasi sihirku, dan masih ingin turun gunung untuk melapor, itu terlalu naif. Sumanwo, Kau terus menjebak dan memfitnah, itu sudah cukup. Sekarang kau pasang lagi di gunung belakang formasi jahat untuk membunuh Nona Yunking. Apa sebenarnya yang kau mau? aku hanya ingin mendapatkan posisi yang seharusnya menjadi milikku. Jika kau tahu diri, Berpura-puralah tidak melihat apapun, pergi dengan patuh, dan aku masih bisa mengampuni nyawa kalian. Kau telah melakukan banyak kejahatan, kami tidak akan membiarkanmu terus menyakiti orang lain. Hari ini, meskipun harus mempertaruhkan nyawa, kami tidak akan membiarkan rencana jahatmu berhasil. Dua orang yang tidak tahu diri, sebelumnya berkali-kali menggagalkan rencanaku. hari ini kita selesaikan semua masalah lama dan baru. Jangan terus bersikeras pada jalan yang salah. Seluruh desa tahu tentang perbuatanmu meracuni dan menjebak. Jika kau masih melukai orang, tak akan ada tempat bagimu. Sekarang ini, aku sudah tidak punya jalan mundur. Formasinya sudah jadi. Berita ini tidak boleh bocor. Kalian berdua, hari ini harus tinggal di sini. Hati-hati menghadapinya. Kultivasinya tidak lemah. Kau sungguh keras kepala. Kalau begitu, bersiaplah mati. Dia terlalu kuat, kami berdua pun sulit melawannya. Lepaskan diri dulu untuk memberitahu Nyonya. Baik. Ayo kita pergi. Melihat rahasia saya, dan masih ingin melarikan diri, hari ini tidak ada yang boleh pergi. Keras kepala. Nyonya pasti akan membongkar rencanamu. Orang yang menghalangi. Cukup sampai di sini. Nyonya, waspadalah terhadap Sumenluo. Jangan mendekati gunung belakang. Nyonya, ada masalah besar. King Lan, King Wu, dan Chan San sudah di pintu desa. Apa? Mereka baru saja diperintahkan berpatroli di gunung. Kenapa tiba-tiba terbunuh? Kami juga tidak tahu. Melewati pintu desa, kami menemukan mayat mereka, keadaannya sangat mengerikan. Cepat lihat sendiri, Nyonya. Yang mulia. Kami setia melindungi desa. Tapi malah mendapat musibah ini. Aku tidak akan tinggal diam. Yang mulia, keduanya tak pernah bermusuhan, dengan siapapun, pasti ada yang sengaja mencelakai mereka, kau harus temukan pelakunya. Yang sering membuat keributan sebelumnya, Sumanro, dialah yang paling mencurigakan. Mungkin benar dia pelakunya. Di tubuhnya ada rumput khas tebing di belakang gunung. Dan juga tercium bau siluman khas Sumanro. Pasti dia pelakunya. Benar dia, orang ini tak pernah kapok kini, malah berani membunuh, sungguh kejam. Aku akan segera ke tebing belakang gunung, mencarinya untuk minta penjelasan. Kalian tinggal di desa, tenangkan warga, jangan sampai terjadi kerusuhan. Shen Yunking, aku menunggumu datang ke dalam perangkap, tapi sudah lama menunggu. King Lan dan King Wu, apakah kau sendiri yang membunuh mereka? Lalu kenapa? Dua bocah itu tidak tahu diri, membiarkan mereka hidup juga jadi masalah. Mereka tidak pernah bermusuhan denganmu. Kenapa kau begitu kejam? Semua yang menghalangi jalanku harus mati. Sejak kau menjadi Dewi Gunung, kau selalu menghalangi. Mereka melindungimu, tentu saja harus ikut disingkirkan. Kau sangat ambisius, berkali-kali menjebak dan mencelakai. Sekarang kau bahkan membunuh orang tak bersalah. Apa kau tidak takut murka Tuhan? Hah, yang menang jadi raja, yang kalah jadi perampok.
Yang kuat dihormati, jangan menggurui aku. Hari ini kau datang mencariku. Pasti kau ingin balas dendam untuk mereka. Hari ini aku pasti akan menangkapmu. Untuk Qinglan dan Qingwu, untuk semua yang kau sakiti, menuntut keadilan. Kalau mampu, bunuh aku. Aku tidak takut. Menyakiti yang tak bersalah, pantas mati 1000 kali. Hari ini aku akan menegakkan keadilan langit. Hanya itu kemampuanmu? Kekuatan spiritual dari Dewi Gunungmu ternyata hanya segitu? Bisa menang atau tidak? Coba saja, dan kau akan tahu. Suman Luo. Intrik dan kejahatanmu berakhir di sini. Ada apa? Kekuatan spiritualku terkuras dengan cepat. Akhirnya mulai bekerja. Kamu pikir kenapa aku sengaja membawamu ke sini? Ini aku pasang khusus untukmu, formasi pengisap roh dan pengunci energi. Kekuatan spiritualmu berasal dari Q pada dasarnya, tidak stabil. Saat masuk ke formasi ini, akan terus tersedot. Sebentar lagi, kamu akan berubah menjadi orang tak berdaya yang lemah. Qinglan, Qingwu, dua orang tak berguna itu, mereka melihatku memasang formasi, makanya aku habisi mereka. Qinglan, Qingwu, aku yang menyeret kalian. Jika bukan karena melindungiku, kalian tidak akan ada di sini. Bahkan jika kekuatan spiritualku habis, aku akan membalas dendam untuk kalian. Agak berani juga. Sayang sekali, formasi sudah menyedot sebagian besar kekuatanmu. Sekarang kau hanya layaknya kuda kelelahan tak bisa melukaiku sama sekali. Hanya itu kekuatanmu? Sungguh mengecewakan. Shen Yunqing pergi ketiga. Kehilangan perlindungan kekuatan spiritual. Kamu tidak berbeda dengan manusia biasa. Jabatan Dewi Gunung ini, mulai hari ini menjadi milikku. Apa itu? Kekuatan spiritual ini bukan milikku. Denyut nadi tidak normal, ada energi spiritual di perut. Aku hamil. Tidak disangka, Kamu, Shen Yunqing, ternyata mengandung anak Q. Menduduki posisi Dewi Gunung, dan sekarang akan melahirkan keturunan dewa. Aku tidak bisa membiarkan kalian ibu dan anak hidup. Jangan sakiti anakku. Kekuatan spiritual anak ini sangat kuat. Terluka parah, kekuatan spiritual hampir habis. Hari ini kita berhenti dulu. Shen Yunqing, kita masih punya waktu panjang. Tadi di bukit belakang diserang mendadak oleh Sumantra. Saat kritis kekuatan spiritual bayi dalam kandungan yang melindungiku, karena itu aku jadi yakin kalau aku sedang hamil.
benar-benar kabar gembira. Keturunan dewa turun ke dunia adalah pertanda baik. Sayangnya kami masih dalam pertapaan tidak bisa merawatmu secara langsung. Anak ini sejak lahir memiliki kekuatan spiritual luar biasa. Yunking, Badannya lemah harus ekstra hati-hati. Aku tahu kalian sedang penting bertapa. Tenang saja, lanjutkan pertapaan. Aku akan jaga diri dan anak ini. Pertapaan akan segera selesai. Tunggu kami berhasil keluar. Akan menemani kalian ibu dan anak setiap saat. Nyonya, kami dengar Anda kurang sehat. Kami semua sengaja membawakan makanan buat menguatkan badan. Semalaman aku menjahit beberapa baju kecil dan sepatu. Semoga si kecil lahir dengan selamat. Ini sup kesehatan yang saya rebus. Sangat baik untuk ibu hamil. Minumlah selagi hangat. Nyonya, ini buah liar yang aku petik di gunung. Manis sekali. Untuk Nyonya. Dewi Gunung mengandung putra dewa, adalah kebahagiaan seluruh desa Qingling. Mulai sekarang, urusan besar kecil di desa, kami akan mengurus semuanya. Anda hanya perlu istirahat dengan tenang. Terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih, para tetangga, atas perhatiannya. Kenapa? Kenapa dia, seorang manusia biasa, bisa mendapatkan cinta dari semua orang dan juga mengandung anak dewa? Lukaku belum sembuh, kekuatan spiritualku tidak cukup. Bertarung secara langsung, tidak ada peluang sama sekali. Qiyu dan Bai Yao akan segera keluar dari kultivasi. Waktu yang tersisa untukku tidak banyak. Pikiran penduduk desa sederhana paling mudah dipengaruhi. Aku hanya perlu mengendalikan satu orang secara diam-diam dan memicu masalah. Kekeringan selama berhari-hari, tidak setetes air pun turun. Ini bukan bencana alam biasa, ini adalah peringatan dari langit dan bumi, tanda lahirnya monster. Aku memeriksa catatan kuno. Di buku itu tertulis, manusia biasa mengandung anak dewa gunung adalah pertanda monster lahir. Dimanapun ia berada, pasti akan terjadi bencana dan kekacauan. Kekeringan sekarang benar-benar sesuai dengan catatan. Mungkinkah benar-benar Shen Niang anak dalam kandungannya yang membawa bencana? Jika kekeringan terus begini, tahun ini tidak akan ada panen sama sekali. Bagaimana kami bisa bertahan hidup? Shen Yunking sebagai manusia biasa, tapi mengandung darah daging dewa gunung itu sudah melawan takdir. Mohon Dewi Gunung turun tangan segera mengatasi kekeringan. Warga sekalian, saat ini energi spiritualku sudah hampir habis diserap formasi. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan untuk sementara. Qiyu dan ibu akan segera keluar dari pengasingan. Tunggu beberapa hari lagi, pasti mereka bisa mengundang hujan. Kami tidak bisa menunggu. Tanaman di sawah sudah layu lebih dari setengahnya. Kalau terus menunggu, seluruh penduduk desa akan mati kelaparan. Kitab kuno berkata, selama janin jahat itu belum disingkirkan, bencana tidak akan berhenti. Ibu, demi seluruh desa, tolong gugurkan kandunganmu. Ibu, Kami bersyukur atas budi pekertimu, tapi nyawa seluruh penduduk desa lebih penting. Mohon pertimbangkan lagi. Jika kekeringan terus berlanjut, desa ini tidak akan bertahan. Kami mohon pengertian ibu akan kesulitan kami. Anak dalam kandunganku tidak bersalah. Kekeringan adalah fenomena alam. Mana bisa disalahkan pada bayi yang belum lahir? Ini sama sekali tidak mungkin. Aku tidak akan menggugurkan kandungan. Keras kepala, karena kau tidak mau dengan sadar. Jangan salahkan kami jika bertindak. Kalau begitu, jangan salahkan kami, bencana sudah di depan mata, kau tidak boleh bertingkah sembarangan. Ini obat aborsi. Minumlah, maka bencana akan reda dengan sendirinya. Lepaskan aku. Yunking dan bayi dalam kandungannya dalam bahaya maut. Aku juga merasakannya. Peringatan keras dari indera energi spiritual. Ini bukan perkara sepele. Pertapaan sudah selesai dengan sempurna. Kita berangkat sekarang. Jangan tunda, cepat pergi. Aku bisa merasakan
kejahatan. Orang keji yang mengendalikan warga desa, dari balik layar adalah kau, Suman Luo. Bersembunyi di balik bayangan, cepatlah muncul. Qiyu, kau datang tepat waktu. Bahkan jika kau membongkarku hari ini, aku tetap akan mengacaukan desa Qingling ini. Kau terus mencelakai istri dan anakku, menghasut penduduk desa, hari ini aku akan menghabisimu. Kau sudah terlalu banyak berbuat jahat. Hari ini adalah hari ketigamu. Kalian mau bersekongkol melawanku. Bahkan jika aku terluka parah, aku tidak akan membuat kalian enak-enakan. Ajaran sesat tidak sebanding. Ergah, lukaku memang belum sembuh. Kau tega memukul sekeras ini. Saat kau menyakiti orang, pernahkah kau menahan diri? Hujan, akhirnya hujan, kekeringan sudah reda. Ternyata bencana itu sama sekali bukan disebabkan oleh bayi dalam perut permaisuri. Kita semua ditipu oleh orang jahat, yang tidak bisa aku dapatkan. Tidak boleh dimiliki siapapun. Sampai di sini jalanmu. Orang yang banyak berbuat jahat akan binasa. Tidak, aku tidak rela. Obsesi terlalu dalam, menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri. Yunqing, maafkan aku membuatmu menderita. Semuanya sudah berlalu. Orang jahat sudah disingkirkan. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang berani menyakiti kalian. Dengan kalian di sini, aku tidak takut apapun. Aku dikendalikan oleh kekuatan iblis, hampir membuat kesalahan besar. Mohon ampun, Nona. Kami bodoh dan ikut-ikutan. Kami salah menuduh Nona dan keturunan dewa. Sungguh malu. Mulai sekarang, kami akan membedakan yang benar dan salah. Kami akan melindungi Nona dan desa sampai mati. Yang penting kesalahpahaman sudah selesai. Sekarang kekeringan sudah berakhir. Semua bisa hidup tenang. Sekarang semua keributan sudah reda. Keluarga kami hidup dengan tenang, menunggu kelahiran anak. Desa Qingling kembali damai. Mulai sekarang, aku dan Qiyu bersama-sama menjaga desa, melindungi kalian ibu dan anak. Setelah melalui banyak rintangan, akhirnya mendapatkan ketenangan. Mulai sekarang, keluarga kami berempat bersama-sama menjaga desa Qingling.